Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya orang-orang yang kemudian lawan-lawan dari seorang Jokowi begitu kan ya, sudah menyiapkan Jokowi ke penjara. Wah ini bukan rumah baru tapi siapkan penjara baru untuk Jokowi pasca lengser 20 Oktober 2024. Wah, nampaknya ya Kang Sugi ini begitu kan ya, nampaknya mereka sudah menyiapkan begitu kan. Bagaimana ya dugaan-dugaan ijazah palsu ya. Kang Egi di situ begitu kan ya, nampaknya sudah mempersiapkan itu begitu kan. Ya, kalau memang seorang Jokowi diseret kepada pengadilan lalu kemudian dijebloskan ke penjara, ini harus ada bukti-bukti secara autentik ya. Salah satunya adalah apakah mereka ada pelanggaran dan sebagainya begitu kan. Kalau ijazah palsu bukan tidak mungkin di situ akan diusut kembali begitu. Ya, Kang Egi ini nampaknya dia sudah mempersiapkan begitu kan. Selama seorang Jokowi masih menjadi presiden, tidak mungkin mereka bisa diusut. Kan kabarnya begitu. Ini bukan rumah baru tapi siapkan penjara baru untuk seorang Jokowi. Wah, begitu ngeri Kang Egi begini. Bahkan ya harus diproses secara hukum katanya begitu kan ya. Tapi kan harus ada bukti begitu kan. Bukti seorang Jokowi melanggar konstitusi itu apa ya? Itu kan menjadi pertanyaan bagi kita begitu kan. Jangan tiba-tiba mempersiapkan penjara ini penjara itu begitu. Harus ada bukti secara autentik. Karena kalau mereka lengser secara baik-baik ya tidak ada masalah begitu kan. Kalau mereka masih menggugat ijazah palsu, ijazah ini dan sebagainya, ya silahkan. Ini negara demokrasi kok begitu kan. Coba kita lihat negara-negara lain. Negara-negara lain banyak orang yang kemudian memalsukan ijazah, tiba-tiba tidak dilantik menjadi presiden. Dan bahkan mereka masuk penjara begitu kan. Ya, diseret kepada pengadilan. Nampaknya seorang Jokowi tidak begitu sulit untuk membuktikan ini semua karena ada teman-teman mereka. Tapi sampai hari ini menjadi bola liar ya terkait dengan ijazah palsu itu begitu kan ya, dugaan-dugaan yang ada selama ini. Makanya Kang Egi dengan kawan-kawan mereka nampaknya mempersiapkan betul begitu kan ya, bukan rumah baru tapi penjara baru. Ya, menurut teman-teman silahkan ya komentar di bawah ini. Satu ya, seorang Jokowi punya kekuatan anaknya menjadi wakil presiden ya. Terus menantu-menantu mereka kabarnya di Sumut punya kekuatan luar biasa untuk menghadapi Edi Rahmayadi ya. Ya dipastikan menang kabarnya begitu kan. Tapi ya lihat saja begitu. Akankah ini ada kaitannya di situ begitu? Makanya ya Pak Kang Egi ini dengan kawan-kawan mereka benar nggak mau ngusut tuntas masalah soal ijazah palsu atau bagaimana begitu kan ya. Tetapi mari kita baca. Bukan rumah baru tapi siapkan penjara baru untuk Jokowi pasca lengser 20 Oktober 2024. Ngeri ya. Ini tulisan dari Profesor Egy Sujana ya, Kang Egy. Pembela ulama dan aktivis ya TPPUAS pada Senin 15 Juli 2024 akan mengadakan agenda evaluasi total kinerja rezim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024. Agenda ini akan direkomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan rakyat kepada Jokowi pasca lengser dari jabatan seorang presiden. Tentu rakyat tidak akan ridho Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru Jokowi di Colomadu ya diperkirakan sekitar 12 miliar. Karena banyak masalah para era kepemimpinan dari seorang Jokowi. TPUA yang berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi, melainkan penjara untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukannya. Nah, kalau ini kan betul begitu kan. Artinya secara tidak langsung apa pelanggaran dari seorang Jokowi begitu, sehingga mempersiapkan penjara baru. Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Artinya apa yang harus kita prediksi hari ini? Apa yang harus kita usut dugaan-dugaan apa yang kemudian menjadi pertanggungjawaban besar ya seorang Jokowi di situ? Masalah transportasi, masalah ekonomi, masalah kebijakan atau masalah apa? Kita akan buktikan ya kepada masyarakat Indonesia biar tidak dicap sebagai omon-omon saja begitu. Ya, kalau ada pelanggaran silahkan begitu. Ini negara demokrasi. Saya setuju saja begitu.
Sejumlah kinerja buruk pemerintah Jokowi baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan wajib dievaluasi agar dapat diberikan rekomendasi dan tuntutan pertanggungjawaban, baik secara hukum, sosial, maupun politik. Diantaranya adalah menuntut saudara Jokowi ke muka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinan 2 periode tersebut. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi yang kami advokat sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat diterima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal dalam kasus pidana yang menggadili Gus Nur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi memvonis Gus Nur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Itu artinya Jokowi memang tidak punya ijazah asli. Sebab jika punya sudah pasti asli, itu muncul pada saat jaksa menuntut Gus Nur. Nah, ini komentar-komentar dari Kang Egy di situ begitu kan ya. Begitu banyak curhatan-curhatan sebenarnya, tapi untuk mengusut dugaan-dugaan seperti ini, kita harus ada fakta begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa seorang Jokowi tidak sampai hari ini tidak menunjukkan ijazah yang asli begitu kan? Ini akan benar-benar bisa diusut juga begitu ya. Ya, ini senjata untuk mereka begitu kan. Bahkan yang pertama, putusan hakim menyatakan gugatan tidak diterima. Ya, no, bukan ditolak, sehingga klaim Otto Hasibuan yang menganggap ijazah palsu Jokowi tidak terbukti atau keliru. Karena proses persidangan belum masuk di pembuktian, baru pada persoalan kewenangan. Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah palsu tersebut. Bahkan Jokowi tidak menggugat ya baik politik penggugat ijazah palsu bukan karena baik karena penggugat tersebut klaim pengacaraannya Otto Hasibuan, tetapi karena Joko Widodo tidak memiliki keberanian atau tidak ada nyali. Ya kita tunggu saja begitu kan. Ya, kalau tidak ada bukti secara otentik, maka sulit untuk dibawa ke persidangan begitu kan. Makanya kalau Jokowi menunjukkan 5 menit saja, mereka terbantahkan sebenarnya. Mereka terbantahkan. Kalau semisal seseorang Jokowi lengser, kamu kemudian tiba-tiba menunjukkan ijazah asli, kan sudah terbantahkan begitu kan. Percuma mereka keluar-keluar sana sini, kan begitu logikanya. Secara tidak langsung ini harus benar-benar ada perspektif ya ke depan. Apakah seorang Jokowi benar punya ijazah atau tidak begitu kan ya. Dengan temuan-temuan sampai jadi buku seperti itu, seorang Jokowi gampang ya setelah lengser diadili, boleh-boleh aja. Tapi faktanya adalah kalau seorang Jokowi membuktikan ijazah yang asli, jelas di situ sudah terbantahkan. Mau apa kita? Kan begitu logikanya. Ini secara tidak langsung kita tunggu saja begitu. Setelah Jokowi lengser, apakah mau ya akan diadili atau tidak? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya.